Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, penggambaran suatu sistem atau komponen dari sistem pengendalian dapat berbentuk blok atau kotak yang dilengkapi dengan anak panah masuk dan keluar. Anak panah tersebut menggambarkan informasi besaran fisik atau bisa juga sinyal. Diagram blok memberikan aliran informasi dalam suatu sistem pengendalian. Jadi, diagram blok ini memudahkan kita untuk menganalisis suatu sistem pengendalian proses. Jadi, diagram blok ini termasuk langkah awal sebelum kita akhirnya bisa menganalisis lebih jauh tentang bagaimana sistem pengendalian proses. Kemudian di sini ada beberapa contoh sederhana. Jadi di gambar yang sebelah kiri, ini menggambarkan suatu sistem dalam diagram blok, di mana ke dalam sistem ini ada informasi yang masuk, dan dalam sistem ini ada informasi yang keluar. Kemudian untuk sedikit lebih dalam, di sini ada suatu proses di mana ada variabel input dan ada variabel output. Variabel inputnya ini bisa berupa manipulated variable atau bisa juga disturbance. Kemudian pada variabel outputnya ini ada measured output dan juga ada unmeasured output. Kemudian apabila proses ini kita berikan suatu sistem pengendalian, maka gambarnya bisa kita lihat pada gambar yang B di sini. Jadi di sini ada blok yang kedua, jadi selain ada blok proses, di sini juga ada blok controller atau alat pengendali, di mana di sini tetap ada panah masuk dan panah keluar. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah ini ada beberapa garis putus-putus. Sekarang kita coba lihat dulu. Untuk garis putus-putus yang pertama ini. Jadi di sini ada disturbance, kemudian ada garis putus-putus mengarah ke arah controller. Nah, ini artinya adalah pengendalian yang jenis feed-forward control. Karena di sini disturbance ini yang diukur untuk diolah ke dalam controller. Kemudian untuk anak panah putus-putus yang kedua, di sini ada panah putus-putus, garis putus-putus dari variabel keluaran proses. Dan di sini artinya variabel proses yang diukur untuk kemudian diolah ke dalam controller. Nah, pengendalian jenis ini adalah feedback control. Selanjutnya dari controller ini menghasilkan sinyal untuk memerintahkan control valve untuk mengubah manipulated variable. Selanjutnya di sini di gambar 2 ada diagram blok untuk feedback control. Jadi seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa suatu sistem pengendalian terdiri dari 3 unit utama, yaitu ada unit pengukuran, kemudian unit pengendali, dan unit kendali akhir. Nah, ketiga unit tersebut apabila kita susun dalam suatu diagram blok, maka hasilnya kurang lebih akan seperti gambar ini. Tapi dengan catatan jangan lupa juga bahwa suatu sistem pengendalian itu kan pasti juga ada prosesnya. Jadi di sini ada 4 blok, di mana ada blok sistem proses, kemudian ada unit pengukuran, pengendali, dan juga unit kendali akhir. Nah, sekarang coba kita analisis, kita lihat bagaimana pembacaan dari diagram blok ini. Jadi untuk gambar yang A, kita fokus ke gambar yang A terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada suatu proses, ada sistem proses. Sistem proses itu adalah suatu sistem yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita bahas. Entah itu proses produksi suatu produk dalam reaktor atau proses pemanasan. Nah, jadi di sini kita katakan sebagai sistem proses. Di sistem proses ini ada gangguan yang masuk. Kemudian dari sistem proses tersebut ada variabel proses untuk diukur. Jadi PV di sini adalah proses variabel atau variabel proses, di mana variabel prosesnya ini masuk ke dalam unit pengukuran untuk diukur. Kemudian dari unit pengukuran dihasilkan sinyal pengukuran untuk dibandingkan dengan set point yang sudah ditentukan.
Nah, selisih antara set point dengan hasil pengukuran dari variabel proses ini menghasilkan error, di mana error tersebut kemudian diolah di dalam pengendali sampai akhirnya menghasilkan sinyal kendali. Nah, sinyal kendali ini yang akan memerintahkan unit kendali akhir untuk melakukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk bisa memperbaiki nilai dari variabel proses. Jadi akhirnya dari unit kendali akhir ini melakukan suatu tindakan untuk mengubah manipulatif variabel, dan manipulatif variabel yang berubah ini akhirnya akan bisa mengubah proses variabel di dalam sistem proses. Nah, untuk gambar yang B ini juga kurang lebih sama. Ini sama-sama keduanya untuk feedback control. Nah, perbedaan antara gambar A dan gambar B di sini adalah pada bagian tanda plus minus di set point dan sinyal pengukuran, hasil pengukuran dari proses variabel. Jadi di sini bisa kita lihat kalau untuk gambar yang A ini adalah reverse acting. Reverse acting itu set point-nya plus, terus pengukuran variabel prosesnya minus. Sebaliknya untuk yang direct acting, set point-nya minus dan sinyal pengukurannya itu plus. Nah, nanti apa bedanya antara reverse acting dan direct acting? Insya Allah akan saya berikan penjelasannya di pertemuan berikutnya. Kalau tadi kita berbicara tentang diagram blok untuk feedback control, sekarang di gambar 3 ini adalah diagram blok untuk feed forward control. Jadi bedanya di sini adalah, untuk kotak-kotaknya atau untuk bloknya itu kurang lebih sama, itu terdiri dari 4, yaitu ada sistem proses, ada blok untuk sistem proses, kemudian ada blok untuk unit pengukuran, unit pengendali, dan unit kendali akhir. Di dalam feed forward control ini, yang membedakan adalah yang diukur adalah gangguannya. Jadi sebelum gangguannya itu mempengaruhi nilai dari variabel proses, kita ukur dulu gangguannya, kemudian kita kendalikan dulu gangguannya. Jadi untuk diagram bloknya dari gangguan ini masuk ke unit pengukuran untuk diukur seberapa besar gangguan yang terjadi. Kemudian hasil sinyal pengukurannya itu masuk ke dalam controller untuk diolah. Dalam controller ini menghasilkan sinyal kendali, yang dimana sinyal kendali ini akan dikirimkan ke dalam unit kendali akhir, dan kemudian unit kendali akhir ini bisa menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memanipulasi manipulated variabel. Jadi, yang masuk ke dalam sistem proses ini merupakan manipulatif variabel yang sudah dilakukan perubahan, sehingga akhirnya tidak terjadi perubahan variabel proses. Selanjutnya, saya berikan contoh. Jadi di sini ada kasus pengendalian level cairan. Di sini ada sebuah tangki yang berisi cairan, di mana ketinggian cairannya ini adalah H. Kemudian di sini ada F1, jadi F1 ini flow rate, katakanlah flow rate umpan yang masuk ke dalam tangki. Kemudian di sini ada F2 atau flow rate effluent atau flow rate keluaran yang keluar dari dalam tangki. Nah, tujuan pengendalian ini adalah menjaga tinggi cairan agar tetap pada batas yang diinginkan. Apabila cairan terlalu tinggi, maka akan terjadi overflow. Overflow itu meluap ya. Namun apabila cairan terlalu rendah, maka akan menimbulkan masalah aliran ke proses 2. Jadi kalau misalnya cairannya terlalu rendah, maka nanti bisa jadi nanti alirannya kosong dan sebagainya. Nah, kemudian diminta untuk menggambarkan diagram blok pengendalian untuk kasus ini. Jadi di sini saya berikan diagram blok untuk yang feedback control. Dan di sini ada 2 skenario. Yang A ini skenario 1, yang B ini skenario 2. Jadi, saya akan menjelaskan untuk yang skenario 1. Di sini, seperti biasa ada 4 blok atau ada 4 kotak. Yang pertama ada prosesnya itu sendiri,
ada blok untuk proses, kemudian blok untuk unit pengukuran atau transmitter ya. Jadi di sini ada level transmitter, kemudian ada blok untuk pengendalinya, controller, dan yang terakhir ada blok untuk unit kendali akhir, yaitu valve. Nah, di sini ada beberapa notasi-notasi yang mungkin harus saya beritahu dulu. Di sini ada HSP. HSP itu adalah tinggi cairan set point. Jadi set point-nya yang diinginkan, nilai tinggi cairan yang diinginkan. Kemudian di sini ada HM. HM itu tinggi cairan yang terukur. Kemudian di sini ada PV, itu ada pressure signal atau sinyal tekanan. Kemudian ada H ini tinggi cairan di dalam tangki. F2 ini flow rate yang keluaran tadi sama seperti ini. Dan F1 ini flow rate yang input sama seperti ini. Nah, di sini untuk yang skenario 1, F2 ini dia masuk sebagai sebuah gangguan atau sebagai disturbance. Sementara di sini F1 yang berfungsi sebagai manipulated variable. Jadi di sini yang diubah-ubah variabelnya adalah F1, laju alir umpannya. Jadi sebelumnya di sini ada dua kemungkinan ya. Di sini ada dua kemungkinan yang dijadikan manipulated variabelnya. Bisa F1 sebagai manipulated variable, bisa juga F2 sebagai manipulated variable. Kalau untuk skenario 1 ini, yang menjadi manipulated variable adalah F1. Jadi pertama-tama, tinggi cairan di dalam tangki diukur dan ditransmisikan oleh level transmitter. Dihasilkan nilai berupa tinggi yang terukur atau HM. Kemudian masuk ke dalam controller dibandingkan dengan set point-nya, menghasilkan error, sampai akhirnya controller ini bisa menghasilkan sinyal untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan oleh valve. Nah, valve ini kemudian memerintahkan, kemudian valve ini mengubah F1 sebagai manipulated variable. Nah, selanjutnya, untuk yang skenario kedua, bedanya adalah di sini F1-nya sebagai disturbance dan F2-nya sebagai manipulated variable. Nah, terkait dengan kasus ini, saya akan memberikan tugas sebagai latihan. Jadi, tugas yang pertama adalah sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.